kabar Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih? Semoga semua sehat-sehat dan ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan hari ini akan dilaksanakan secara online. Walaupun secara online kita bersyukur melalui persekutuan ini kita dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Persekutuan online ini diusahakan diadakan setiap 2 minggu sekali. Mari kita siapkan hati dan bersaat teduh sejenak. Kita akan memuji Tuhan dari PPUL 295 ayat pertama dan keempat. Sinar matahari pagi. Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam pemeliharaan-Mu. Engkau berikan kesehatan kepada kami. Kami akan memulai persekutuan ini walaupun secara online. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan ini. Pimpinlah dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada pagi hari ini, janganlah bersungut-sungut. Terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu wabah COVID-19 belum juga berakhir. Hal ini terjadi bukan saja di Indonesia, tetapi seluruh dunia pun merasakan hal yang sama. Hal ini kita merasakan jenuh, bosan. Kita tidak bisa beraktivitas di gereja maupun lain-lain. Bahkan di dalam hidup ini kita terus mengeluh, bersungut-sungut. Jangan menyerah, terus semangat menghadapi hidup ini. Kita akan menyanyikan pujian dari PPUL 125. Kita akan menyanyikan 2 kali. Hati yang gembira adalah obat. Setelah pujian ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Mitar. Selamat sore Ibu-Ibu. Salam sejahtera dari Ibu Mitar di Grandisata Bekasi. Apa kabar? Ini virus corona ini membuat kita berjauhan.
bikin susah banyak orang. Ibu Mitar juga susah, tidak bertemu dengan ibu-ibu. Tetapi Ibu Mitar tetap mengikuti ibadah kebaktian bersama-sama dengan anak dan cucu dan menantu saya di sini. Sama seperti yang di Bapak Cengkir, kegiatan di sini juga banyak. Ibu Mitar juga ikut ambil bagian di dalam membagi sembako untuk mereka bersama cucu. Ibu Mitar juga bikin renungan karena tidak ada pekerjaan, karena biasanya dulu menjadi majelis juga membuat renungan. Sekarang saya membuat renungan banyak untuk anak-anak muda. Ibu Mitar juga ikut kegiatan apa yang ada di lingkungan di sini. Ibu Mitar juga mengikutinya. Apa kabar dengan keadaan ibu-ibu di sana? Kelihatannya rame. Kalau kita melihat di WA itu rame sekali. Saya senang sekali. Saya sekarang juga sudah bisa mengikuti WA. Salam sejahtera untuk ibu-ibu semua. Salam untuk Bapak Pendeta Winer, Bapak Pujo, Tamtomo. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah. Terima kasih Ibu Mitar untuk kesaksiannya. Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Mari kita memuji Tuhan dari PPUL 101. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kakiku terang bagi jalanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia menyertai kami, tolonglah kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah iman, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Jangan bersungut-sungut. Mudah diucapkan, enak didengar, tetapi ternyata sulit untuk dilakukan. Mengapa? Mengapa manusia sulit untuk mengucap syukur? Dan mengapa manusia cenderung untuk bersungut-sungut? Karena ada kecenderungan manusia terpancang kepada hal-hal yang buruk, yang negatif, terpancang kepada kekurangan, daripada memilih untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kelebihan-kelebihan yang ada. Contoh, saudara-saudara, ketika ada seseorang pulang dari kebaktian di gedung gereja sebelum pandemi COVID-19, ia tersandung lalu jatuh. Maka yang terjadi, yang ia ceritakan kepada anggota keluarga, yang ia ceritakan kepada teman yang mengunjunginya, yang menyapanya, adalah peristiwa dia tersandung dan jatuh. Padahal dia di gedung gereja mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan pula nyanyian dari paduan suara. Ia juga mengalami keakraban dan keramah tamahan sebagai sesama anggota jemaat. Tetapi semuanya itu diabaikan karena terpancang kepada peristiwa yang menyedihkan, yaitu tersandung dan jatuh. Contoh yang lain, pada suatu hari tangan kanan terasa nyeri ketika diangkat. Lalu yang diekspos, yang diceritakan kepada anggota keluarga adalah tangan kanan yang sulit diangkat, yang nyeri kalau diangkat. Lalu kita mengabaikan mata yang masih bisa berfungsi, telinga yang masih bisa mendengarkan, kaki yang masih bisa berjalan, dan banyak hal lain yang tubuh kita masih bisa lakukan. Contoh yang lain, orang tua mengekspos kekurangan anak sendiri, melihat kekurangan-kekurangan, hal yang negatif, kelemahannya, dan melihat anak orang lain, kelebihan
kelebihannya. Hal-hal yang positif. Saudara-saudara, mengapa manusia cenderung memilih untuk bersungut-sungut? Karena seringkali kita terpancang kepada yang hitam, bagian yang kelam dalam hidup kita, yang negatif, yang merupakan aib dan kekurangan diri kita. Kita kurang mensyukuri bagian yang putih, bagian yang positif, keunggulan kita, keberhasilan kita, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita. Kita bahkan kadangkala bahkan seringkali mengabaikan Tuhan, sang sumber berkat yang jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan penggembalaan dalam bentuk surat kepada jemaat Filipi. Filipi adalah sebuah kota yang cukup besar di wilayah Makedonia di benua Eropa. Semula kota itu bernama Krenides. Namun pada tahun 360 sebelum Masehi, namanya diganti menjadi Filipi oleh Raja Philip dari Makedonia, ayah Alexander Agung. Pada zaman Rasul Paulus, kota Filipi berada di bawah kekuasaan Romawi. Kisah para Rasul pasal 16 menceritakan bahwa dalam perjalanan kedua untuk memberitakan Injil, Paulus dan Silas mengunjungi kota Filipi. Dengan demikian, dimulailah pemberitaan Injil di benua Eropa. Rasul Paulus kembali mengunjungi kota Filipi dalam perjalanan ketiga pemberitaan Injil yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Walaupun sudah tidak berada di Filipi, Rasul Paulus tetap menjalin komunikasi dengan jemaat Filipi melalui surat. Ada serangkaian nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dalam surat Filipi. Salah satu nasihatnya yaitu jangan bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Seandainya Rasul Paulus berada di istana dan berseru, "Hai jemaat, jangan bersungut-sungut," maka jemaat akan merespons, "Enak saja kamu ngomong begitu karena kamu di istana. Bagaimana dengan kami yang tinggal dalam gubuk derita?" Seandainya Rasul Paulus hidup nyaman dan berkelimpahan, lalu berseru, "Hai jemaat, jangan bersungut-sungut," maka jemaat akan menanggapi, "Ya jelas enak saja kamu ngomong begitu. Bagaimana dengan kami yang hidup berkekurangan?" Saudara-saudara, surat Filipi disebut sebagai surat sukacita karena di dalam surat Filipi berulang kali Rasul Paulus menggunakan kata bersukacita, bersukacita, bersukacita. Contoh dalam Filipi 2 ayat 17 dan 18. "Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian.
Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Bersukacitalah dengan aku. Silakan nanti setelah selesai persekutuan usia lanjut ini, setiap orang menghitung dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai Filipi 4 ayat 23, ada berapa kali kata sukacita dipakai dalam surat Filipi. Yang unik, saudara-saudara, surat Filipi yang terkenal sebagai surat sukacita ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Tinggal di dalam penjara pasti tidak enak, terkekang, tidak leluasa, dan sengsara. Walaupun di dalam penjara, Paulus memilih untuk bersukacita dan mengajak jemaat Filipi untuk tidak bersungut-sungut. Rasul Paulus memberikan pengalaman, memberikan contoh, memberikan keteladanan bahwa sekalipun ia berada di dalam penjara, ia tidak bersungut-sungut, tetapi bersukacita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, saudara-saudara, bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, janganlah bersungut-sungut. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan lagu berikut ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak bersungut-sungut? Hal yang pertama, hitunglah berkat Tuhan satu persatu, sesuai dengan lagu tadi. Hal kedua, supaya kita tidak bersungut-sungut, ingatlah dan percayalah bahwa ada Tuhan, Sang Sumber berkat. Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Janganlah bersungut-sungut, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap orang yang turut serta dalam persekutuan kaum usia lanjut GKI Kelapa Cengkir secara online. Mampukanlah kami untuk tidak bersungut-sungut apapun yang terjadi. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang makin pelik. Mampukanlah setiap keluarga untuk bersukacita, tidak bersungut-sungut.
Kami juga berdoa bagi gerejamu. Apapun persoalan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, mampukanlah gerejamu untuk tetap bersukacita, tidak bersungut-sungut. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat. Mampukanlah kami untuk bekerja sama membangun Indonesia, menghadapi persoalan yang ada dengan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ada yang perlu diperhatikan. Persembahan ini dimasukkan ke dalam amplop. Dan kalau persekutuan hari Selasa di gereja sudah dimulai, persembahan ini akan kita bawa. Marilah kita memuji Tuhan. Dari PPUL 51, kita akan menyanyikan 2 kali. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Saat ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Dosa ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dan berkat yang sudah kami terima. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Semua ini berasal daripadamu Bapa di surga. Terimalah Tuhan persembahan ini dan dapat dipakai untuk pelayanan di dalam gerejamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih, kami undang berdiri. Persekutuan ini akan berakhir dan kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang di dalam persekutuan online. Marilah kita memuji Tuhan di dalam lagu pengutusan dari PPUL 26 ayat pertama dan kedua. Apakah yang kau lakukan? Setelah kita menyanyikan lagu ini, Pendeta Gatot Pujo Tamtama akan menyampaikan berkat. Dan akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena, rasa ria memabukkan.
Saudara-saudara, pergilah sebagai saksi Kristus yang bersukacita, jangan bersungut-sungut, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.